Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, guru prakarya dan kewirausahaan SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, kenapa kita harus belajar prakarya? Karena prakarya itu adalah modal awal kita menuju seorang pengusaha. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillah. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kita. Kalau minggu lalu kita sudah bahas bab 1 tentang perencanaan usaha dari bahan berbentuk bangun datar. Nah, hari ini kita akan coba membahas gimana sih sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, di bagian ini kita akan coba membahas tentang tahapan-tahapan produksinya. Nah, mari kita pahami terlebih dahulu tentang bangun datar itu seperti apa. Nah, bangun datar itu adalah sebutan untuk bangunan-bangunan dua dimensi, di mana bangunan dua dimensi ini adalah bangunan datar yang memiliki luas dan keliling, atau bangun yang hanya terlihat dari dua arah atau dua sisi aja. Jadi dalam pertemuan kali ini, sebelum kita masuk ke tahapannya, kita harus memahami dulu gimana sih bentuk, ataupun kita harus pahami terlebih dahulu tentang bangun datar atau bangun dua dimensi ini. Nah, yang pertama harus kita pahami itu adalah jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Kerajinan dari limbah ini terdiri dari dua jenis ya, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Nah, limbah organik ini merupakan limbah yang bisa dengan mudah untuk diuraikan atau mudah membusuk. Nah, limbah organik ini misalkan dari dedaunan, kemudian kulit telur, kulit buah, atau sayuran. Nah, sedangkan limbah anorganik itu merupakan jenis dari limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, limbah anorganik ini misalkan diibaratkan seperti sampah plastik, kemudian logam, kaca, plastik, kaleng. Nah, berikut mungkin ada beberapa contoh karakteristik alat kerajinan yang dari kertas semen yang digunakan seperti misalkan pensil, gunting, lem kertas, fox ya, bambu dengan diameter 3 cm dan cat air. Nah, kedua jenis limbah tersebut dapat dimanfaatkan kembali menjadi berbagai macam produk kerajinan tangan yang mempunyai nilai estetika dan memiliki nilai jual tinggi, sehingga mampu mendapatkan keuntungan dari hasil jual. Nah, kemudian yang harus kita pahami lagi tentang bangun datar yang kedua itu adalah tentang macam-macam kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, bahan limbah bangun datar yang dapat dimanfaatkan kembali diantaranya adalah kardus, kertas semen, kertas, daun kering, plastik, pecahan keramik, plat logam, compact disc yang telah rusak. Nah, jadi dari bahan-bahan tersebut dapat menjadi kerajinan yang memiliki nilai estetika. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, contoh yang pertama dalam hal ini adalah contoh produk keterampilan dari bahan kardus. Nah, bisa dilihat ya pada gambar ya. Kemudian contoh yang kedua itu adalah contoh produk keterampilan dari dedaunan. Kemudian ada contoh produk kerajinan dari kertas. Lalu berikutnya juga ada contoh produk kerajinan dari plat logam. Nah, itulah mungkin macam-macam bahan limbah berbentuk bangun datar. Berikutnya yang harus kita pahami dalam hal bangun datar itu adalah teknik produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan, matematika, dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Berikut ini beberapa macam teknik produksi yang dapat dipilih produsen untuk melakukan proses produksi, yaitu yang pertama adalah proses fabrikasi. Nah, proses fabrikasi ini merupakan proses yang menggunakan alat mesin untuk menjadikan bentuk baru atau harus sejenis dengan aslinya, seperti proses pembuatan sepatu, pembuatan tas, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah proses ekstraktif. Nah,
Proses ekstraktif ini merupakan proses produksi yang dijalankan dengan mengambil bahan baku langsung dari sumber alam yang telah tersedia seperti pertambangan. Kemudian yang ketiga itu adalah proses sintesis. Nah, proses sintesis ini merupakan proses yang mengkombinasikan beberapa bahan dalam suatu bentuk produk seperti perusahaan obat-obatan dan kimia. Yang keempat adalah proses analitis. Nah, dalam proses analitis ini merupakan proses yang menguraikan atau memisahkan dari suatu bahan mentah tertentu menjadi beberapa macam bentuk yang menyerupai jenis aslinya, seperti bahan bakar minyak, BBM, aspal, dan lain-lain. Dan yang terakhir dalam proses ini adalah proses produksi bagian assembling atau perakitan. Nah, dalam proses ini merangkaikan atau merakit beberapa produk jadi atau setengah jadi menjadi produk baru tanpa merubah bentuk fisiknya. Contohnya itu misalkan perusahaan mobil, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Nah, itulah tadi teknik produksi bahan limbah berbentuk bangun datar. Kita akan lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu tahapan proses produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, urutan dalam sebuah proses produksi kerajinan dapat dikembangkan menyesuaikan lingkungan dan budaya setempat, sehingga kita akan bangga dengan keanekaragaman budaya yang kita miliki. Salah satu budaya yang dimiliki bangsa ini adalah jenis kerajinan payung tradisional yang biasanya digunakan sebagai alat untuk menyajikan tari payung. Berikut kita akan membahas tentang proses tahapan produksi kerajinan payung yang berasal dari bahan kertas semen, yang merupakan contoh usaha kerajinan berbentuk bangun datar. Berikut beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk membuat kerajinan. Nah, tahapan yang pertama itu adalah menyiapkan bahan dan alat. Yang kedua, membuat batang payung dan menyangga yang berasal dari bambu muda dengan diameter 5 cm. Yang ketiga itu adalah membuat pola melingkar untuk menutupi penyangga payung. Berikutnya adalah kita harus membuat lipatan payung secara melingkar untuk menutupi penyangga. Berikutnya merekatkan kertas dengan bambu sebagai penyangga. Dan yang terakhir adalah kita buat lukisan di atas kertas dengan menggunakan kuas dan cat air. Nah, itulah mungkin pembahasan kita hari ini mengenai sistem produksi, mengenai masalah sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, di mana kita membahas untuk pertemuan ini adalah tahapan-tahapan produksi. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat ya belajar pengusaha muda, dan jangan lupa like, kemudian komen, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum.